Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Romiati, peserta diklat calon kepala sekolah dari Kabupaten Batanghari tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kegiatan rencana proyek kepemimpinan dan kompetensi kepala sekolah di sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Sekolah magang 1 di sekolah SD 55 Sridadi dan sekolah magang 2 di sekolah dasar 112 Perumnas Muara Bulian. Kami sudah melalui beberapa tahap diklat, yaitu pada tahap pertama on the job training 1, tahap kedua in service 1, tahap ketiga on the job training 2, dan yang terakhir yaitu yang keempat in service training 2. Adapun rencana proyek kepemimpinan akan kami laksanakan di tempat magang 1 dan kompetensi kepala sekolah akan kami laksanakan di sekolah magang 2. Rencana proyek kepemimpinan kepala sekolah bertujuan meningkatkan kinerja sekolah dalam standar kompetensi lulusan, meningkatkan kompetensi supervisi melalui magang di sekolah lain dan supervisi guru junior, meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial, kewirausahaan, dan manajerial melalui hasil yang diharapkan. Sekolah magang 1 SD Negeri 55 Sridadi, calon kepala sekolah mampu meningkatkan kemampuan guru dalam meningkatkan keterampilan berpikir dan bertindak mandiri melalui IHT, pengembangan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum. Kemudian di sekolah magang 2, calon kepala sekolah mampu mengintegrasikan nilai-nilai kepribadian dalam pelaksanakan RTK. Calon kepala sekolah mampu mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam pelaksanakan RTK dan sesuai dengan tayangan tersebut. Kemudian profil sekolah magang seperti dalam tayangan. Kemudian profil sekolah magang 2 bisa kita lihat dalam tayangan berikut. Kemudian pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan, yaitu pelaksanaannya melalui siklus 1, yaitu persiapan, pelaksanaan monef, dan refleksi. Siklus 2, persiapan, pelaksanaan monef, dan refleksi. Berdasar rapor mutu di SD 55 Sridadi, nilai yang terendah adalah tentang pengalokasian waktu dalam struktur kurikulum. Maka dari itu kami mengambil judul peningkatan keterampilan berpikir dan bertindak mandiri melalui IHT, pengembangan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum di SD Negeri 55 Sridadi, Kabupaten Batanghari. Dengan langkah-langkah kami, yaitu menyusun SK kepanitiaan, kemudian serta membuatkan SK panitia. Yang kedua, menyusun panduan kegiatan. Yang ketiga, membuat format daftar hadir peserta mengikuti pelatihan. 4, membuat surat undangan. 5, menghubungi pembicara atau pemateri atau fasilitator. Kemudian yang keenam, menyusun instrumen monitoring. Selanjutnya kita akan melaksanakan in-house training atau IHT, yaitu langkah pertama yaitu menyebarkan undangan, kemudian mengisi daftar hadir, kemudian menjelaskan singkat mengenai tujuan dan maksud dari pelatihan. Kemudian yang keempat, memberikan pretest
Selanjutnya menyusun kurikulum tingkat sekolah dasar. Pesertanya di dalam hal ini adalah hanya satu sekolah, SD 55 Sridadi. Pesertanya 14 orang. Kemudian materinya penyusunan alokasi waktu pembelajaran berdasarkan kurikulum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, yaitu jam 13 atau jam 1 siang sampai dengan jam 15.30. Materi ketiga, identifikasi dan demonstrasi masalah optimalisasi penyusunan kurikulum, yaitu Selasa tanggal 26 Oktober 2021. Visi guru junior. Yang pertama adalah untuk persiapan, yang kedua kita pelaksanaan, dan yang ketiga adalah rencana tindak lanjut. Selanjutnya kita menyusun perangkat pembelajaran, yaitu menyusun RPP, kemudian penyusunan materi bahan ajar, dan penyusunan penilaian. Di sekolah magang 2 yang kami lakukan adalah belajar tentang manajerial kepala sekolah, yaitu kami melihat di situ bagaimana cara penyusunan RKS dan RKJM, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan di sekolah. Di situ ada diberi pedoman pengelolaannya, kemudian pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta tenaga perpustakaan. Pengelolaan ketatausahaan sekolah, tenaga TU, yaitu di situ ada 2 orang. Kemudian pengelolaan sarana dan sarana sekolah, pemeliharaan sanpras, kemudian pengelolaan kurikulum, yaitu mengoptimalisasi jam belajar sekolah berdasarkan struktur kurikulum, pengembalian hasil siswa yang telah dinilai, pengelolaan peserta didik, kemudian pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, dan memonitoring dan evaluasi. Dengan magang 2 diharapkan kepala sekolah memperoleh peningkatan dalam nilai AKPK, karena di situ sudah direncanakan dengan matang, kemudian pelaksanaan dan hasilnya diharapkan akan meningkat. Demikian kegiatan kami selama on the job training 2 di sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Terima kasih.